Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Database Restoran akan mempresentasikan kerja kita selama ini. Yang anggota kelompoknya saya Zaki Zafarin Indra Putra, Ardi Masudwi Suprayogi, Iferi Maradila Yutarsyah, Rakal Ramdalu Gunawan, dan Lail Akbar Nugraha. Kepada Ardimas untuk materi berikutnya. Latar belakangnya, restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya, baik berupa makanan dan minum. Berdasarkan tujuannya, restoran dibagi menjadi dua pengertian, yaitu on-site food service, yang secara operasional menjual makanan hanya untuk mendukung aktivitas utama dan biasanya tergolong non-profit. Sedangkan commercial food service, secara operasional menjual makanan adalah prioritas utama dan keuntungan diinginkan. Tujuannya dari basis data ini adalah untuk memenuhi tugas besar praktikum basis data, yaitu merancang sebuah sistem basis data untuk membantu pendataan transaksi yang sedang berlangsung maupun yang sudah berlangsung, dan pekerjaan lainnya di sebuah restoran. Dalam tahap ini, entitas, relasi, dan atribut dalam IRD akan diidentifikasikan menjadi sebuah tabel. Entitas pertama yaitu pelanggan dengan atributnya yaitu nama pelanggan yang mempunyai tipe voucher dan size 25, nomor telepon yang mempunyai tipe voucher dan size 12, ID pelanggan dengan char dan 3, dan alamat voucher 15. Entitas kedua yaitu entitas pelayan dengan atribut nama pelayan dengan voucher size 25 dan ID pelayan dengan char 2. Entitas ketiga yaitu entitas menu dengan atribut nama menu dengan varchar 15, ID menu dengan char 3, dan harga menu dengan integer 8. Entitas yang terakhir adalah orders dengan atribut keterangan dengan varchar 25, ID hasil order dengan char 3, ID pelayan dengan char 2, tanggal pemesanan dengan char 10, dan ID pelanggan dengan char 3, dan total harga dengan integer 8. Berikut ini adalah IRD. IRD restoran. Dalam IRD samping, setiap entitas memiliki hubungan atau dapat disebut juga entitas lainnya. Entitas pada IRD terbagi menjadi 4, yaitu one-to-one relationship, one-to-many relationship, many-to-one relationship, dan many-to-many relationship. Dari IRD tersebut dapat kita ketahui relasi pelanggan dan menu adalah many-to-many karena banyaknya pelanggan yang memesan makan dari banyak menu. Selanjutnya, relasi antara menu dan order adalah many to one karena dari banyak pesanan yang dipilih pelanggan di menu akan dijadi satu ke dalam bentuk order. Relasi antara order dan pelayan adalah one to many karena satu order dapat diambil oleh banyak pelayan, dan relasi antar pelayan dan pelanggan many to one karena banyak pelanggan dapat mengantarkan order kepada satu pelanggan. Berikut adalah pengisian tabel. Ya, pengisian tabel berikut yaitu sintak mengisi tabel menu sebagai berikut, yaitu insert into menu values, yaitu ayam dengan ID menu 011 dengan harga 15.000. Dan selain sebagainya. Sintak mengisi tabel pelanggan yaitu insert into pelanggan values Ahmad Riani dan dengan nomor telepon 0811223344 dengan ID pelanggan 011 dengan alamat Jalan Adamsari dan lain sebagainya. Sintak mengisi tabel pelayan. Insert into pelayan values yaitu nama pelayan Giveri dengan ID pelayan 01 dan lain sebagainya. Dan sintak mengisi tabel order sebagai berikut, insert into order values dengan order copy 2 dengan ID order 002 dan 02 dengan tanggal 23/04/2021. 012 dengan harga 10.000.
Ya, selanjutnya ada contoh kasus. Ya, pada saat transaksi kita bisa memakai 3 sintaks, yaitu save point, commit, dan rollback. Ya, bisa dilihat sendiri. Misalkan select bintang from pelayan untuk menampilkan seluruhnya. Terus kita rollback to save point awal. Jadi data yang tadi kita masukin tuh bisa dilihat sendiri. Ini lanjut. Nah, ini untuk prosedurnya. Ini tahapan-tahapannya. Ada create prosedur get pelanggan VIP. Masukin data-datanya biasa. Terus kalau kita mau melihat datanya, select add level pelanggan. Nanti di situ ada. Yang selanjutnya ada DCL atau data control language. Nah, di sini kita bisa ngelihat host, user, sama passwordnya dari user. Ini ada data-data yang akan tercantum di sini. Oke. Kesimpulan. Dari pekerjaan yang telah kami lakukan, di tugas besar sistem basis data restoran ini dapat disimpulkan bahwa 1. Basis data dapat mempermudah pekerjaan di restoran seperti pendataan pesanan, daftar menu, pelayan, dan pelanggan. Yang kedua adalah pengelolaan perpustakaan data menjadi lebih mudah dan rapi. Yang ketiga, karena catatan daftar transaksi, restoran dapat dengan mudah mengaudit keuangan untuk mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian. Yang keempat adalah mencegah kehilangan data yang disebabkan oleh penyimpanan data konvensional. Dan yang kelima adalah menghemat tempat penyimpanan. Dan yang terakhir adalah saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem database tersebut, yaitu yang pertama adalah mengembangkan database tersebut menjadi sebuah program seperti website atau aplikasi untuk memudahkan pelanggan maupun pegawai untuk mengaksesnya. Dan yang kedua adalah melakukan backup data untuk menghindari hilangnya sebuah data di basis data tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.